Tapi dia pasti mabuk lagi dia tuh. Untuk apa kau bersumpah? Bila mengotori bibirmu. Lo jangan lihat-lihat dong. Nggak pakai mata lo. Lo yang nabrak, lo yang ngotot lagi lo. Sini lo. Lo angin. Sini. Tengek lo, pagi-pagi mabok. Bangun lo. Ayah! Om, jangan sakitin ayah, Om. Bangun lo mau jadi racun di kamu ini. Ayah, Om. Ya. Sini kalau berani. Keluar. Ayah. Dia. Ya. Ayah tunggu sini ya. Seandainya di dunia ini ada pengadilan cinta. Diobatin dulu ya. Peri. Udah. Sana. Ambil Naya minum. Om. Iya. Siapa suruh ambilin air putih? Bikinin kopi. Ya, bentar. Biar jelek-jelek begini. Aku ini masih mantan pacarmu. Hah? Mantan pacarmu yang pernah kamu cinta. Ayah, ini kopinya. Najwa berangkat sekolah dulu ya, Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi. Najwa, ayah kamu mana? Gak nganterin kamu sekolah? Ayah baru pulang. Mungkin masih capek. Ayah lagi tidur. Yaudah, Bibi anterin kamu ya. Ya. Semangat ya sayang ya. Yuk. Kayak anak mau nggak bakal mau masuk sekolah. Ayo masuk. Ayo masuk. Kamu duluan ya. Akhirnya kita sampai deh di sekolah. Makasih ya, Bi. Iya sayang. Yaudah kamu langsung masuk, ntar telat loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yang rajin ya. Hebat ya kamu. Sekarang kamu udah mulai deket banget sama Najwa. Amirah, Anterin dia sekolah, cium tangan. Emangnya kamu siapanya dia? Dengerin gue dong. Gue lagi ngomong sama lo. Amirah, aku nggak ada waktu buat ribut-ribut. Lagian aku juga harus buru-buru kerja. Apa lo bilang? Lo gak mau ribut-ribut sama gue. Lo yang cari ribut sama gue.
lo nggak usah mungkir ya. Lo udah pengaruhin anak gue. Iya kan? Lepasin. Lo perempuan kamu udah ngeracunin anak gue. Astagfirullahaladzim, iki ono apa toh? Kalian tahu nggak? Ini tuh di sekolah. Gak malu apa? Rohana, dengerin ya. Lo kasih tahu sama majikan lo yang kampungan itu. Jangan coba-coba dia mengaruhin anak gue. Perempuan membawa kutukan. Lo denger ya. Kalau sampai lo berani pengaruhin anak gue. Awas. Kampung. Apa lo? Dasar gendeng. Gak usah didengerin. Gak usah diladenin ya. Udahlah biarin aja, sabar aja. Gila itu. Halo. Halo Mas Hamdan. Ada apa, Mir? Ada apa? Mas, aku mau nanya deh sama kamu. Gimana sih perkembangan kios kita? Udah ada yang nawar apa belum? Kamu pikir tuh jual kios itu gampang? Hah? Mas, kalau kamu emang niat nawarin, ya pasti laku lah. Emang dasarnya aja kamu tuh gak niat nawarin kios ini. Di sini nggak ada pelang sama sekali dijual kok. Kamu tuh jangan banyak bacot ya. Kios itu bukan punya kamu doang. Aku juga kerja cari duit buat beli kios itu. Ya ampun Mas, emangnya siapa yang bilang kalau kios ini cuma kios aku? Makanya aku suruh jual, biar uangnya itu kita bagi dua nanti. Ya kecuali kalau kamu emang sengaja nggak mau jual kios ini dan kamu mau pakai kios ini gratisan, iya kan? Oke. Aku jual kios itu. Dan setelah itu, kamu pergi jauh-jauh dari kehidupan. Dengan senang hati. Apaan sih? Kamu nungguin bapak kamu ya untuk jemput kamu naik motor. Rupanya waktu kamu naik motor kayak brem-brem, mogok. Kita dulu ya. Sabar ya Najwa. Ngomong-ngomong ayah kamu belum menjemput. Pulang bareng aku aja yuk, mau? Najwa, ayo ibu antar pulang kamu sampai ke rumah. Gak usah Tante. Najwa, ayah kamu mau jemput kamu. Kalau ayah kamu gak jemput gimana? Ayah aku jemput aku kok. Ya udah, aku duluan ya. Ya. Najwa. Sayang. Kamu ikut ibu ya? Gak mau. Kenapa sayang? Ya udah, kamu jangan takut ya. Oh iya, sayang, ibu bawain sesuatu buat kamu. Ini makanan kesukaan kamu. Lihat. Ice cream. Enak loh ini. Coba ya. Ibu kapan pulang? Kapan-kapan ibu pasti pulang kok. Oh ya, gimana? Ayah kamu sehat kan? Najwa! Sini. Enggak, Mas. Kamu nggak berhak larang aku untuk ketemu sama anak aku sendiri. Aku nggak ada urusan sama kamu. Najwa, ayo kita pulang. Jadi karena es krim ini, kamu sudah merasa berhak atas Najwa. Nih, aku nggak butuh pemberian kamu. Mas,
Kamu nggak berhak seenaknya kayak gitu sama aku. Seenaknya. Aku yang seenaknya. Kamu yang selama ini seenaknya. Awas, minggir. Amira! Amira! Ah! Sekali lagi lo berani nyakitin dia. Serang sama gue. Amir. Lo bawa aja dia. Gue gak peduli. Tapi kalau sampai kalian berdua mengusik-usik Najwa, kalian berdua berusaha sama aku. Ayo, Najwa, pulang. Udah Mas, udah. Lebih baik kita pulang. Ah. Sudah berapa kali ayah bilang sama kamu? Hah? Jangan kamu temui perempuan itu. Maafin Najwa, Ayah. Bukan Najwa yang menemuin ibu. Dia bukan ibu kamu. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu gak punya ibu. Kamu cuma punya ayah. Maafin Najwa, Ayah. Bukan Najwa yang mau nemuin ibu. Dan ayah gak akan biar iblis itu mengambil kamu dari ayah. Iya, ya. Najwa ngerti. Ayah gak akan biar. Kenapa sih harus dimarahin? Najwa kan masih kecil. Dia itu nggak ngerti apa-apa. Kesian. Mas, lain kali kamu nggak perlu emosi kayak gitu ya. Aku khawatir kalau keadaan nanti akan semakin memburuk. Ya aku nggak terima aja kalau kamu dikasarin kayak gitu. Udahlah Mas, kamu nggak perlu memperpanjang masalah ini. Lagi pula udah selesai kan? Sekarang gini, kamu nggak usah ketemu lagi sama anak itu. Gak bisa Mas. Dia itu anak aku. Dia darah daging aku. Ntar kalau misalnya udah gede dia juga bakal nyariin kamu. Simpel kan? Ya udah, kamu masuk ya, aku buatin minum buat kamu. Enggak, aku mau pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mas? Oh, enggak, ini tadi aku kepleset terus kacanya jatuh. Kepleset kok telapak tangannya yang luka? Ada-ada aja. Najwa mana? Dia di kamar, lagi tidur. Tidur? Dia nggak biasa-biasanya tidur jam segini. Ya, mungkin dia lagi capek. Aku boleh lihat dia di kamar? Najwa, ada Bibi Lasmi nih.
Sepertinya dia sakit, Mas. Badannya panas. Najwa? Kita bawa ke klinik aja, Mas. Iya, iya. Ayo cepetan. Pakai ngadat lagi. Tunggu bentar. Ayo, cepetan. Hati-hati. 200 juta? Apa tidak kemahalan? Bisa kurang sih, tapi dikit ya Pak. Kalau 100 juta, saya bayar kontan sekarang juga. Ya gimana ya Pak? Masa sih 100 juta? Emang nggak bisa naik lagi ya Pak? Pak, kios saya itu tempatnya strategis banget, bagus banget kalau buat jualan. Ya, namanya penjual selalu ngomongnya gitu. Gini aja, saya tambah 20 juta. Mau nggak? Atau gini aja deh Pak, kita ambil tengah-tengahnya ya. 150 gimana? Oke, 150. Saya akan melunasinnya. Dan ini tanda jadi 20 juta. Kamu bisa lihat dulu. Oke deh Pak. Ini buat DP-nya ya? Ya. Sisanya kontan ya? Ya. Oke, makasih ya Pak. Terima Sekali kasih. lagi, Bu. terima kasih. Ya. Panasnya tinggi sekali, Pak. Hampir mencapai 40 derajat. Ini cukup tinggi dan sangat berbahaya. Bahkan bisa mempengaruhi saraf-saraf otaknya. Apa sudah lama putri Bapak mengalami demam seperti ini? Baru aja, dokter. Tadi siang sih belum begitu panas, dokter. Mungkin saja Bapak kurang perhatian. Karena panas tinggi seperti ini tidak bisa secara mendadak, Pak. Tapi tadi pas saya antar ke sekolah, dia nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Kalau malam hari? Saya kurang tahu, Dok. Tidak tahu. Maaf, bukankah Anda ini orang tuanya? Iya, dokter. Saya ayahnya. Kalau Ibu? Saya tetangganya. Mungkin dokter benar. Dia sudah demam sejak kemarin. Kebetulan saya juga nggak ada di rumah, dok. Saya baru pulang tadi pagi. Oke, kalau begitu. Mungkin ada persoalan keluarga yang mungkin saya tidak tahu. Tapi perlu Bapak ingat, untuk kedepannya Bapak harus lebih hati-hati dan waspada pada putri Bapak. Anak ini tertekan, Pak. Dia dalam situasi tidak nyaman. Artinya dia dalam kondisi pelik yang tidak mungkin anak seusia dia bisa mencernanya. Jadi saya sarankan supaya dia bisa untuk rawat inap dalam beberapa hari di sini. Baik, dokter. Kalau begitu, saya keluar sebentar. Ya, silakan. Permisi, Dokter. Iya, silakan. Mas, jangan pusingin masalah biaya. Semua bisa dicari, Mas. Yang penting kondisi Najwa sehat dulu. Ini semua salahku. Najwa belum siap melihat kondisi aku sama Amira. Najwa itu memang anak yang kuat. Bahkan sangat kuat, Mas. Kalau anak-anak lain mungkin kondisinya akan lebih parah dari dia. Mas, tapi tadi Mas gak marahin dia kan? Enggak. Tapi kok tangan Mas luka? Terus tadi kaca juga pecah. Sebenarnya ada apa, Mas? Ya, tadi siang aku sempat emosi. Amira menemui Najwa di sekolah. Dan Budiman memukulku di depan Najwa.
Astagfirullahaladzim. Aku tahu. Najwa pasti shock. Dan tadi sampai rumah, aku bentak-bentak dia. Aku paksa dia untuk makan. Ya, maksud aku biar dia nggak sakit. Tapi dia makan kan? Ya, dia makan. Tapi bukan karena dia kelaparan. Tapi karena dia takut sama aku. Aku mendengarnya saja sudah teriris-iris, Mas. Apalagi kalau aku melihatnya. Najwa itu sudah aku anggap seperti anak kandungku sendiri. Jadi aku mohon, Mas. Jangan diulang lagi ya. Mas gak boleh begitu lagi sama Najwa, ya? Aku menyesal. Aku menyesal. Dan aku janji, aku gak akan lakuin lagi. Ada apa, Mas? Mi, aku lebih rela kalau kamu yang jadi ibunya Najwa daripada Amira. Mungkin ini terlalu cepat, tapi aku harus mengatakan ini. Gak usah dilanjutin lagi pembicaraan ini ya. Mas, aku pergi dulu ya. Aku nggak bisa jagain Najwa malam ini karena mesti siapin buat dagangan besok. Jadi sekarang giliran Mas aja yang jaga, biar aku besok jagain Najwa. Terima kasih, Mi. Maaf aku udah ngerepotin kamu. Aku pergi dulu ya, Mas. Yaudah aku antar. Nggak usah, Mas. Aku bisa jalan kaki sendiri. Soalnya nanti kasihan Najwa nggak ada yang jagain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa, anakku, kamu udah bangun? Ayah, kita di mana ya? Kamu lagi di klinik saya. Tadi badan kamu panas. Kamu pingsan. Najwa, maafkan ayah ya. Ayah selama ini kurang perhatian sama kamu. Kamu pasti hidup menderita sama ayah. Ayah kenapa ngomong gitu? Najwa seneng kok sama ayah. Terima kasih, Nak. Ayah senang mendengarnya. Kang, tahu nggak? Si Najwa Kang, anaknya Hamdan. Sekarang ini dot nama Kang. Padahal tadi sore dia nggak makan apa Kang. Iya ya, kasihan si Hamdan. Nasibnya tuh apes banget. Semenjak ditinggal istrinya, udah warungnya mau bangkrut. Anaknya sakit-sakitan lagi. Dek, kasihan sih, kasihan Dek. Yang gue pikirkan, dari mana ada yang biaya untuk rumah sakit? Nah, untuk makan sehari-hari aja dia kagak punya. Nah, yang lebih parahnya lagi, iuran RT dia nunggak setengah tahun deh. Nah, makanya Kang, kayaknya si Hamdan itu terkena bala Kang.
alias kutukan, ya gak? Jangan ngejeplak aja lo ya. Kutukan apa? Sembarangan aja lagi. Masa Kang nggak tahu? Sekarang ini Hamdan hidupnya kebelangsak Kang, alias nggak karu-karuan hidupnya. Semenjak dia kenal sama Lasmi. Iya, iya Kang. Perempuan kayak Lasmi, orang bilang bawa sial, ya membawa kutukan deh. Bener Kang, makanya dia itu mau nikah nggak jadi Kang, karena calon suaminya keburu tahu Kang. Makanya dia ngundurkan diri daripada dia kebelangsak, dia mundur Kang. Iya juga ya. Permisi. Walaupun dia cantik, baik hati, halus, oh gak gua punya istri kayak begitu. Yakin lo? Iya. Permisi, Kang. Iya Neng. Buset. Itu yang nanti omongin. Awas lu. Lu yang ngomong duluan lu. Iyalah Kang, iyalah. Pasti lu nggak boleh ngutang di warung. Iyalah Kang. Terima kasih ya dok. Iya, sama-sama. Nanti setelah Mamam minum obat Bobo yang pules. Nah, besok paginya tuh pasti Najwa udah seger dan sehat. Terima kasih dokter, sama-sama. Oke, kalau gitu kita bisa ya. Kita sembuh kan cantik. Mari, Mari dokter. Biar kamu cepat sehat. Ayah, Bibi Lasmi kok nggak kesini? Bibi Lasmi nggak sayang ya sama Najwa. Enggak. Enggak gitu sayang. Bibi Lasmi sayang banget sama kamu. Tadi Bibi habis kesini, tapi sudah pulang. Karena banyak kerjaan. Pasti Bibi Lasmi besok kesini lagi. Untuk nungguin kamu. Ayo, makan lagi ya. Benarkah aku seorang perempuan yang membawa kesialan bagi orang-orang yang ada di sekitarku, ya Allah? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku menyerahkan hidup dan matiku hanya kepadamu. Ya Allah, jangan kau timpakan azab kepada orang-orang karena kesalahanku, ya Allah. Sebagaimana aku berlindung dari azab-Mu akibat dosa-dosa mereka, sesungguhnya hanya Engkau, ya Allah, yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Mas Budiman? Halo Mas? Kamu di mana sih? Kok pintunya dikunci? Aku lagi ada urusan di luar, Mas. Kok kamu nggak ngasih tahu sih? Tadinya aku mau ngasih tahu kamu, Mas. Tapi aku rasa masih terlalu pagi. Lagian kamu juga pasti masih istirahat kan? Kamu kemana sih? Ke sekolah itu lagi? Sekolah apa sih, Mas? Oh, maksud kamu sekolah Najwa? Enggak lah, Mas. Aku nggak mungkin ke sana. Kamu kan tahu sendiri kalau Mas Hamdan udah ngelarang aku ketemu sama Najwa. Oh ya, Mas.
sekarang kamu di depan rumah aku. Iya. Tumben banget kamu pagi-pagi ke rumah aku. Kalau tahu gitu, tadi aku nungguin kamu. Sebenarnya kamu di mana sih? Kamu ngomong deh. Tadi aku udah bilang sama kamu belum sih kalau aku di pasar? Ngapain kamu ke pasar pagi-pagi? Ya belanja lah, Mas. Emang mau ngapain ke pasar? Lagian aku kalau ke pasar emang pagi-pagi kok. Nggak pernah aku ke pasar siang. Mas, kamu sih tumben pagi-pagi ke rumah aku. Jadinya kan aku pergi. Maaf ya. Bener kamu nggak ke sekolah itu lagi? Enggak kok, Mas. Ngapain aku bohong sama kamu? Lagian kalau aku mau ke sekolah Najwa, aku pasti bakal minta antar sama kamu. Kan sekolah Najwa jauh. Ya udah. Kamu lanjutin aja belanjanya. Nah, gini aja, Mas. Kamu tunggu di rumah. Sebentar lagi aku beres ke belanjanya, terus aku pulang. Nggak lebih dari sejam. Tunggu ya. Nggak usah. Aku langsung ke kantor aja. Tadinya sih aku pengen ngajakin kamu, tapi kayaknya nggak usah. Ya udah, bye. Kayaknya dia berangkat ke sekolah itu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Maaf dokter, saya ketiduran. Ya nggak apa-apa. Saya maklum kok, Pak Hamdan pasti kecapean kan. Gimana kabarnya Najwa? Baik, dokter. Kelihatannya semakin cantik hari ini dan sehat. Ya udah, dokter mau periksa dulu ya. Ya ampun, udah jam segini, tapi Najwa belum diantar juga. Mas Hamdan, kamu tuh benar-benar keterlaluan, Mas. Kamu nggak bertanggung jawab sama Najwa. Atau jangan-jangan tadi aku kelewat lagi. Najwa masuk tapi aku nggak tahu. Enggak, tapi nggak mungkin. Perasaan tadi nggak ada yang kelewat sama aku. Tapi kemana Najwa? Atau dia datang sebelum aku kesini ya? Ayo makan sayang. Kenapa Najwa? Ya, boleh nggak Najwa ditungguin makan sama Bibi? Ya sekarang makan dulu. Nanti kalau Bibi datang, makan lagi. Yang penting Najwa nggak telat minum obatnya. Karena biar cepat sembuh. Tapi Bibi bakal kesini kan? Pasti dong sayang. Tapi sekarang Bibi kerja dulu, nunggu warung. Kalau perlu nanti ayah jemput. Nah gitu dong. Ayo sekarang makan. Bismillah. Mi, maafkan aku ya kalau aku lancang. Tapi aku rasa Menikah dengan Hamdan. Dia mana mau sama perempuan seperti aku. kalau masalah itu biar aku aja yang ngomong sama Hamdan ya. Sing penting jawaban kamu itu loh, Mi. Ya. Aku ini perempuan pembawa kutukan. Laki-laki mana yang mau menikah dengan perempuan seperti aku? Astagfirullahaladzim, Mi. Gak ada, Mi, manusia dilahirkan membawa kutukan, Mi. Allah itu maha adil, Mi. Allah menciptakan manusia itu sempurna. Kamu itu ya percaya dengan mitos-mitos gak jelas loh, Mi. Ya udahlah, aku bakal di klinik seharian. Jadi kamu kalau misalnya siang ini mau tutup warung, kamu tutup aja ya.
Mi, tolong. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tahu, Mi. Kamu itu sangat mencintai Hamdan. Begitu juga Hamdan. Dia cinta sama kamu loh, Mi. Ini bukan masalah tentang aku. Ini bukan tentang Hamdan. Tapi ini tentang Najwa. Najwa itu merindukan ibunya. Iya, kamu itu melebihi dari ibunya. Setiap hari Najwa itu bersama kamu. Tapi aku bukan wanita yang mengandungnya. Apa istimewanya mengandung, Mi? Melahirkan. Tapi anak itu tidak dipelihara, tidak dirawat. Percuma toh. Kamu langsung bicara sama Hamdan. Jangan lancang kamu. Aku tidak akan mengizinkan kamu bicara seperti itu sama dia. Tapi bagaimana kalau Hamdan sendiri yang ingin menikahi kamu, Mi? Aku akan menolaknya. Ya udah, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mi. Udah siang kan ya? Baru jam 9. Jam 9 kan udah siang. Oh iya ya, udah siang ya. Iya ya, udah siang. Kenapa Najwa? Ayah ngejemput Bibi. Kata ayah mau jemput Bibi. Najwa terus menanyakan Lasmi. Sama sekali gak menanyakan Amira. Kenapa? Padahal kemarin waktu mengigau, jelas sekali kalau dia memanggil ibunya. Jangan-jangan dia takut mau menanyakan ibunya. Najwa, ayah mau tanya sama kamu. Kamu ingin dijenguk ibu atau bibi? Gak mau. Najwa gak mau dijemput ibu. Oh, Najwa, tenang. Kamu tenang ya, nak. Ayah cuma nanya. Gak mau. Gak mau dijemput ibu. Ada apa nih, Pak? Dokter, tolong anak saya, dokter. Najwa gak mau dijemput ibu. Ini Najwa dalam keadaan tertekan. Maaf, Pak Hamdan. Sebaiknya Bapak tinggalkan ruang ini sebentar. Najwa gak mau dijemput ibu. Ada apa sama Najwa? Kenapa dia bolos sekolah? Mas Hamdan gimana sih? Gimana coba kalau sampai Najwa ketinggalan pelajaran? Maafkan ayah, Najwa. Mas Hamdan angkat teleponnya. Halo. Kenapa telepon aku nggak diangkat-angkat sih, Mas? Kenapa? Aku nggak boleh nelpon kamu sekarang. Dengar ya, Mas. Kalau bukan karena Najwa, aku nggak akan nelpon kamu. Ada apa? Kamu nanya ada apa sih? Kenapa Najwa bolos? Jangan bilang gara-gara kamu kemalaman tidur, kamu telat bangun dan kamu nggak sempat nganterin Najwa. Dengar ya, Mas. Aku ini emang bukan ibu yang baik. Tapi kamu, apa kamu ayah yang baik untuk Najwa? Sama aja kan kamu sama aku. Dengar ya, Mas. Kamu nggak berhak melarang aku buat ketemu sama Najwa. Dia itu darah daging aku. Aku yang ngandung Najwa dan aku mempertaruhkan jiwa aku, nyawa aku untuk ngelahirin dia. Najwa sakit. Dia sakit apa, Mas? Mir, kamu datanglah. Mungkin Najwa perlu kamu datang. Kamu jenguk dia. Di rumah sakit mana, Mas? Di mana Najwa dirawat? Nanti aku SMS-in alamatnya. Mas, ya Mas kamu denger ya.
Kamu nggak perlu pergi gara-gara aku jenguk Najwa. Aku nggak ada urusan sama kamu. Tapi tolong, kamu jenguk Najwa. Dan setelah kamu selesai, kamu kabarin aku. Bu Najwa. Mas Budiman. Mau kemana lagi kamu? Hah? Kamu itu cuman perempuan pembohong! Pembohong kamu! Ikut aku! Mas! Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Syukurlah Ibu ada di sini, jadi saya tidak perlu memberikan suntikan penenang pada Najwa. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, Dok? Mungkin Pak Hamdan yang lebih tahu bagaimana kronologinya, Bu. Nanti saya akan bicara dengan dia. Kejadian sebenarnya berawal dari apa? Ya, ini mungkin baru gejala awal yang terlihat kalau Najwa mengalami depresi, Bu. Hah? Iya. Apa selama ini dia sering mendapatkan perlakuan kasar? Apa yang harus saya lakukan, Dok? Najwa ini bukan hanya membutuhkan perawatan secara medis, Bu. Jadi saya sarankan Ibu bisa melibatkan psikiater. Psikiater? Ya, Bu. Memang biayanya cukup mahal, tapi ini demi masa depan Najwa, Bu. Ayolah, Bu. Lakukanlah sebelum semuanya terlambat. Ya ampun, Najwa. Kasihan kamu, Nak. Sok! Sini kamu! Bohong! Belum jadi istriku saja, kamu sudah berani berbohong sama aku. Aku nggak pernah bermaksud membohongi kamu. Aku hanya pengen ketemu sama Najwa. Hamdan aja udah ngelarang kamu untuk ketemu sama anaknya. Enggak, Mas. Aku nggak bisa. Najwa anak aku. Dia darah daging aku, Mas. Atau jangan-jangan kamu masih cinta ya sama Hamdan? Iya. Enggak, Mas. Aku berani bersumpah aku nggak ada apa-apa sama Mas Hamdan. Sumpah. Sumpahmu terlalu murah buatku. Mohon Mas maafin aku, Mas. Udah. Mau kita putus ya? Putus! Mas, aku mohon, Mas jangan tinggalin aku, Mas. Mas. Psikiater? Emangnya Najwa sakit jiwa? Bukan cuma orang gila aja yang butuh penanganan psikiater. Jadi, Najwa itu depresi, Mas. Depresi? Apalagi tuh? Makanya Mas ikutin langsung saran dokter. Dokter itu lebih tahu keadaan Najwa yang sebenarnya seperti apa. Jadi nanti Mas bisa ngerti. Tapi biayanya, Mi. Untuk perawatan ini aja aku nggak punya uang sama sekali. Uang bisa dicari, Mas. Kesehatan itu memang mahal harganya. Si Amira ada di situ. Hah? Amira? Memangnya Mas bilang sama Amira kalau Najwa diopname? Enggak, maksud aku Amira nggak ada di situ kan? Enggak.
Sudah kuduga. Omong kosong kalau Amira mau menjenguk Najwa. Selama ini mana pernah dia pedulikan Najwa? Mas? Halo? Ya Mi. Ya udah, pokoknya kamu tanda tangani aja semuanya yang menyangkut Najwa. Insya Allah nanti aku carikan uangnya. Ya nggak tahu lah pinjam kemana ya. Iya, Mas. Terima kasih banyak ya Pak. Mulai dari besok, kiosnya sudah bisa Bapak tempati. Oke. Untuk penandatanganan dan pergantian nama bisa kita lanjutkan di notaris saja. Saya mau pamit dulu. Terima kasih ya Pak. Najwa harus ditangani sama psikiater. Aku juga nggak tahu apa penyebabnya. Aku juga nggak tahu kenapa. Duit dari mana lagi? Dan semua itu pasti ada jalannya. Kamu kan punya kios. Kalau kamu kelola kios dengan baik, itu menjadi sumber penghasilan kamu, Dan. Iya, tapi udah 2 tahun ini nggak bermanfaat. Gimana mau bermanfaat? Kamu aja kadang buka, kadang enggak, semaunya aja. Iya toh? Nah, mulai sekarang kamu kelola dengan baik. Tapi Amira mau menjualnya. Dan kamu bicara baik-baik sama Amira. Tekan emosimu. Pasti ada solusinya. Amira pasti nggak akan keberatan. Lagi juga kamu kan belum bercerai kan, Dan? Belum. Ya tapi bentar lagi mau diurus. Ya kalau mau diurus ya cepet diurus. Kamu sendiri aja memperlama, mempermainkan Amira. Iya toh? Perasaan perempuan loh, Dan. Kamu pikirin juga bagaimana masa depannya Najwa. Jadi aku harus bagaimana? Ya kamu perbaiki hubungan kamu dengan Amira. Pertahankan pernikahan kamu, Dan. Kalau itu nggak mungkin. Ya sudah, kalau nggak mungkin, pisah saja, cerai saja baik-baik. Setelah itu, kamu menikah dengan orang lain. Pikirkan masa depan Najwa, Dan. Pikirkan, dia masih kecil, butuh seorang ibu, Dan. Najwa sayang, kamu udah bangun sayang? Ayah mana, Bi? Ayah? Ayah kamu pulang, istirahat. Kan dia capek abis jagain kamu semalaman. Sekarang gantian Bibi yang jagain kamu, ya? Kamu jangan banyak gerak dulu. Kamu harus istirahat sayang. Ya. Najwa pengen ke kamar mandi, Bi. Oh, kamu mau ke kamar mandi? Ya udah, Bibi temenin ya. Bibi anterin. Yuk. Ntar Bibi ambil dulu ininya, infusannya sebentar ya. Yuk. Sendalnya dipakai dulu. Ya udah, pelan-pelan jalannya sayang. Yuk. Hati-hati sayang, pelan-pelan aja jalannya.
Amira, Ibu, Najwa. Sayang, kamu nggak apa-apa kan sayang? Kamu Bi, aku takut dimarahin sama ayah. Kamu menjauh dulu, Amira. Kamu nggak berhak ngelarang aku. Dia ini anak aku. Najwa sini sayang. Najwa, mama kangen banget sama kamu sayang. Sayang, Najwa sini Amira. Najwa, kamu nggak apa-apa kan? Dokter, Najwa sayang. Tolong Najwa. Suster, cepat pasien bawa ke dalam. Tolong dokter. Iya. Kita manusia Najwa ini ibu, Najwa. Najwa, itu anak saya dokter. Najwa. sempurna. Kamu nggak perlu khawatir. Dia itu anak aku. Aku ini ibunya. Aku yang mengandung dia. Dan aku yang melahirkan dia. Jadi kamu nggak berhak melarang aku. Hidayah sang kuasa Najwa, buka pintunya, Najwa. Amira, kamu harus bicarakan ini semua pada dokter. Biar dokter yang menangani ini semua. Diam, kamu. Kamu pikir kamu ini siapa, ha? Kamu ini bukan. Aku ibunya. Dia anak kamu dan kamu berhak sama dia. ya aku memang bukan siapa-siapa. Tapi kamu harus percaya sama dokter. Biar dokter yang menangani dia. Kamu gampang ngomong kayak gitu. Karena kamu gak pernah punya anak. Jadi kamu gak bisa ngerasain hal kayak gitu. Najwa ini ibu, Najwa. Ibu, tolong jangan benci ibu. Najwa. untuk kita. Hidayah yang membuka mata Bisa gak sih mau ikut campur? Aku tidak menghalangi kamu, Amira. Tapi kamu harus lihat sendiri. Kalau kondisi Najwa itu sedang tidak stabil. Najwa histeris. Dan dia ketakutan. Dia itu gak cuma ketakutan sama kamu. Tapi dia ketakutan sama Mas Hamdan. Najwa itu sekarang lagi depresi. Najwa. Maafin ibu sayang. Ibu sayang sama kamu. Kamu harus bersabar ya, Amira. Kondisi Najwa itu membutuhkan penanganan psikiater sampai kondisi dia stabil kembali. Kamu ngerti? Aku tidak bermaksud menghalangi hubungan kamu dengan Najwa. Amira, aku itu gak mau menghalangi kamu. Kamu itu biar bagaimanapun adalah ibunya Najwa. Jadi kamu punya hak yang lebih daripada aku. Tapi walaupun aku bukan ibu kandungnya, aku sangat menyayangi Najwa. Seperti, ya, seakan-akan dia anak aku sendiri. Dan aku rela berkorban apapun supaya Najwa menjadi sehat kembali. Makasih ya. Karena kamu udah menyayangi Najwa. Aku yang salah. Aku ini emang gak tahu diri. Maafin aku. Karena aku udah jahat sama kamu. Maafin aku ya, Laksmi. Loh, mau buka kios, Dan? Oh,
Baru mau beres-beres. Besok baru buka kayaknya. Tak bantu ya. Hah? Warungmu? Udah dari tadi tak tutup, ya. Ya udahlah, kebetulan. Ya. Yuk. Nah, kira-kira kalau aku mau kawin lagi, siapa ya yang cocok sama aku? Ya mana aku tahu, Dan. Kamu sih tahu mana yang cocok, mana yang enggak. Kalau Lasmi, cocok? Aku cuma bercanda, Nak. Lagian juga, si Lasmi paling nggak mau sama aku. Dia kan tahu aku ini orangnya kasar, awut-awutan pula. Dan masalah jodoh kita nggak ada yang tahu. Kalau saat ini dibilang mustahil, mana tahu kamu berjodoh suatu saat sama dia. Iya toh? Tuh, perlu ngomongnya bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dokter, gimana keadaan anak saya? Putri, Ibu harus segera kita bawa ke rumah sakit. Karena peralatan di sini sangat tidak memadai, Bu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Begini, Bu, karena adanya benturan yang cukup keras pada kepalanya sehingga menimbulkan pendarahan pada otak. Suhu badannya juga cukup tinggi. Jadi waktu kita tidak cukup banyak untuk segera membuatnya ke rumah sakit dan melakukan tindakan operasi, Bu. Astagfirullahaladzim. Laksmi, aku harus kayak gimana? Kita berdoa aja. Najwa, kita pasrahkan sama Tuhan Allah. Najwa. Apa? Mas ini pembeli? Iya benar, saya pembeli. Saya sudah membayar lunas kios ini dari Ibu Amira. Loh, kapan belinya, Pak? Hari ini saya sudah melunasi kios ini. Jadi saya berhak penuh atas kios ini. Sebentar, saya akan tunjukkan bukti-bukti. Nggak usah. Nggak perlu ditunjukin. Baiklah. Sekarang saya minta tolong kepada Anda untuk keluarin semua barang-barang ini karena saya akan menempati kios ini malam ini juga. Sebentar lagi saya akan merenovasi kios ini. Pak. Saya minta tolong, Pak. Ditunda dulu ya, Pak. Kami... Udah. Nggak bisa. Saya buru-buru mau pakai kios ini. Waduh, piye iki, Dan? Piye? Iya, operasi akan dilaksanakan malam ini 50%, biaya dibayarkan di muka. Berapa biayanya, Suster? 10 juta. Masya Allah, 10 juta. Aku nggak punya biaya sebanyak itu. Lasmi, kamu pakai uang ini ya. Ini uang hasil dari penjualan kios. Dan kalau ada sisa, kamu kasih sama Mas Hamdan ya. Kamu mau kemana? Akan lebih baik untuk sementara waktu aku menghilang dari Najwa. Agar dia tenang. Lasmi, aku mohon. Tolong kamu jaga Najwa ya. Sampai keadaannya stabil. Dan sampai dia bisa menerima aku kembali. Baiklah. Uang ini buat biaya operasi. Tapi sisanya, kamu serahkan sendiri ke Mas Hamdan. Aku tidak berhak menerimanya. Dan gimana kalau barang-barang ini disimpan di warung saja? Nanti aku carikan mobil bak ya untuk angkut semua barang. Piye? Kamu carilah. Kalau ada yang bisa digunakan di warung kamu pakai aja. Aku pergi dulu, Nak. Mau kemana, Dan? Lasmi, aku pamit ya. Sekali lagi aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu jagain Najwa.
Iya, aku janji, aku pasti bakal jagain dia. Sekali lagi makasih ya Laksmi. Karena selama ini kamu sudah menjaga Najwa. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Tolong kamu maafin aku ya. Aku maafin kamu, Amira. Tapi Laksmi, apakah Najwa akan memaafkan aku? Seperti kamu memaafkan aku. Amira, kamu itu ibu kandungnya Najwa. Dia pasti sangat mencintai kamu. Dia merindukan kamu. Cuma karena kondisinya dia sekarang lagi depresi, makanya sikapnya seperti itu. Benarkah? Benarkah Najwa sangat menyayangi aku? Kamu nggak perlu mempertanyakan itu lagi. Dia menyayangi kamu. Waktu dia tidur, dia mengigau. Lalu dia menyebut-nyebut nama kamu. Ternyata dia menyayangi aku. Laksmi, sekali lagi makasih ya. Karena kamu sudah menjaga Najwa seperti anak kamu sendiri. Dan tolong maafkan aku ya. Laksmi, aku mohon sama kamu. Kamu jangan pernah berubah sama Najwa ya. Aku titip Najwa sama kamu. Kamu harus tetap anggap dia sebagai anak kamu ya. Iya, Amira. Kamu hati-hati ya. Aku harus pamit. Titip Najwa ya. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Ya Allah, apakah ini balasan? Apakah ini dosa saya? Sehingga saya harus menerima cobaan ini. Saya nggak tahu kemana lagi saya harus mencari biaya untuk Najwa, ya Allah. Tunjukkan jalan yang terbaik. Makasih ya, Pak. Iya, ini benar rumah Mas Budiman. Assalamualaikum. Mas Budiman. Assalamualaikum. Amira, mau ngapain kamu kesini? Mas, aku hamil. Hamil? Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Siapa kamu? Kamu siapa? Aku nggak pernah kenal ya sama kamu. Kalau misalnya kamu nyari mangsa, jangan di sini. Mas, kamu ngomong apa sih, Mas? Aku nggak salah dengar tadi kamu ngomong apa. Ini aku. Aku lagi hamil, aku lagi ngandung anak kamu. Aku nggak percaya. Kamu bilang kamu tanggung jawab kan? Aku nggak percaya. Bohong, kamu bohong. Ada apa, Pak? Siapa perempuan ini? Masa perempuan ini ngaku hamil dan papa yang ngambilin dia? Kan nggak mungkin, Pak. Papa cuma sayang sama mama kan ya? Aku nggak kenal siapa dia. Dia ngaku-ngaku kalau dia hamil gara-gara aku. Pergi! Pergi!
manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia sang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Tolong sembuhkan anak hamba ya Allah, yang sekarang lagi terbaring sakit. Hanya kepadamu hamba memohon ya Allah. Hamba sudah terlalu sering menyakitinya ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Berilah yang terbaik untuk anak hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat terharu dan bangga apa yang telah kamu lakukan ini. Mudah-mudahan anakmu yang sedang sakit lekas sembuh. Allah itu Maha Pendengar. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun bagi semua umatnya. Jadi bertobatlah. Jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan laksanakan semua perintah Allah. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ini adalah satu teguran buat kamu. Hanya teguran kecil dari Allah. Terima kasih, Pak. Kasusnya sangat rumit, Ibu. Tapi untuk pendarahan di bagian otaknya sudah bisa diatasi. Cuma hanya diperlukan operasi lanjutan. Operasi lagi? Benar, Ibu. Ada beberapa saraf di bagian kepalanya yang agak sedikit terganggu. Dan ya seperti hampir tidak berfungsi. Mungkin itu juga yang menyebabkan pasien mudah depresi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pasien pernah mengalami pukulan benda tumpul dan semacam benturan di bagian kepalanya. Ya itu juga dalam waktu yang lama, tapi baru terdeteksi sekarang. Mungkin dia pernah mengalami semacam penganiayaan. Jadi kapan kita bisa melakukan operasi, Dok? Segera, Ibu. Karena pasien terancam kelumpuhan total akibat luka tersebut. Mungkin juga kebutaan. Baiklah, Dok. Lakukan operasi. Saya akan menanggung semua biayanya. Silahkan berkas-berkasnya Ibu lengkapi di bagian administrasi ya, Bu. Menjual tanah, rumah, warung untuk biaya operasi Najwa. Ya cuma itu harta yang aku punya. Aku juga rela menjual nyawa aku. Kalau bisa menyambung nyawa. Yang penting Najwa bisa selamat. Amira mana? Hamdan mana? Mereka yang seharusnya bertanggung jawab, Lasmi. Aku udah coba menghubungi mereka.
Tapi nggak ada yang angkat telepon satupun. Lagian, kita ini dikejar waktu. Kalau sampai terlambat, Najwa nggak bakalan selamat. Lasmi, Najwa itu bukan anak kandung kamu, bukan darah daging kamu. Ngapain kamu menyapu nyawa untuk dia? Apa aku harus menunggu aku hamil? Terus aku punya anak? Baru aku bisa menyambung nyawa? Gak bisa. Karena aku tuh gak bisa punya anak. Lasmi, subhanallah ya Allah. Tidak ada jaminan kalau operasi ini akan berhasil. Apa Ibu sudah siap dengan apapun hasilnya nanti? Lakukan yang terbaik, dokter. Manusia hanya bisa berikhtiar. Tapi Allah yang menentukan segalanya. Karena kemungkinan pasien akan lumpuh. Jaringan saraf di otaknya banyak yang mengalami kerusakan. Saya yakin takdir Allah pasti yang terbaik buat kita semua. Saya akan berusaha menerimanya. Subhanallah, Ibu benar sekali. Kita baru akan menyesal saat hal yang buruk itu datang dan kita tidak berbuat apa-apa. Saya mohon lakukan yang terbaik, dokter. Dan saya akan berusaha menerima apapun itu hasilnya sebisa mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Dengan izin Allah, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Mas Hamdan. Lasmi. Oh, Ana. Mas, Najwa sekarang lagi dioperasi. Astagfirullahaladzim. Lasmi, bagaimana keadaan Najwa? Kita nggak tahu, Mas, gimana keadaannya dia sekarang. Ya kita berdoa aja ya, Mas. Tapi yang pasti sekarang Najwa lagi ditangani sama dokter. Alhamdulillah. Lasmi, terima kasih banyak ya. Karena selama ini kamu sudah menjaga Najwa. Saya berutang budi sama kamu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kebahagiaan untuk Najwa, untuk kamu, dan Engkau telah memulihkan kesehatan Najwa. Terima kasih ya Allah. Amirah, Amirah, Ibu. Sayang, maafin ibu, sayang. Sayang, maafin ibu. Ibu salah sama kamu.
jahat sama kamu. Maafin ibu ya sayang. Sempurna tanpa Aku nggak boleh pegang kamu. Aku salah. Enggak, aku yang salah. Aku yang salah. Mas, sepertinya dia perlu dibawa ke rumah sakit jiwa, Mas. Iya, Lasmi. Kamu benar. Amira. Ayo, Amira. Iya, sayang.